Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan persamaan. Ini biasanya ada dalam problem aljabar. Beberapa soal akan menjadi bahasan kita. Dapat dilihat pada slide berikut. Kita akan mencoba menyelesaikan persamaan terlebih dahulu. Persamaan. Apa itu persamaan? Ya, yakni sebetulnya ekspresi aljabar yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Biasanya kita diminta untuk menyelesaikan suatu persamaan untuk menemukan solusi dari persamaan tersebut. Ya, kita biasanya menampilkan solusi persamaan tersebut dengan bentuk himpunan penyelesaian. Atau kita bisa sebut dengan HP, himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaian ya bisa ditampilkan seperti yang memang sesuai dengan namanya, yakni bentuk himpunan, atau bisa juga kita jawab dalam bentuk garis bilangan, grafik garis bilangan. Atau opsi ketiganya bisa kita tampilkan dalam bentuk penulisan selang. Ya, jika memungkinkan. Jika memungkinkan kita bisa tampilkan dalam bentuk penulisan selang. Nah, persamaan tadi ya, dan persamaan biasanya menuntut kita untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Artinya, misalkan ada persamaan yang bentuknya X sama dengan berapa, maka kita diminta X mana yang memenuhi persamaan tersebut atau persamaan tersebut. Ada 3 macam bentuk penampilan jawaban dalam solusi persamaan maupun persamaan. Yang pertama adalah himpunan. Ya, HP tadi. Yang kedua, grafik garis bilangan. Yang ketiga, jika memungkinkan, penulisan selang. Ya, masing-masing saling berhubungan ya. Maksudnya satu ketika ditampilkan salah satunya, maka bisa juga ditampilkan dalam bentuk penampilan lain. Ya, bukan berarti harus ada tiga-tiganya, tidak. Salah satunya sudah cukup untuk mewakili teman-temannya yang lain. Ya, kita coba atasi. Berikut ada 10 soal. Ya, persamaan dulu nih. Persamaan. Kita bagaimana caranya mengatasi persamaan? Artinya kita mencari nilai ya, X yang bisa membuat persamaan tersebut menjadi benar. Sebagai contoh, nomor 1 kita coba atasi. Ya. Di situ ada soal 3X min 17 sama dengan 6. Di sini kita melaksanakan manipulasi aljabar. Ya, kita otak-atik, pindah ruas, atau kita melaksanakan operasi yang dilaksanakan pada kedua ruas secara bersamaan. Misalkan sebelah kiri ditambah berapa, maka sebelah kanan ditambah berapa. Atau ruas kiri dibagi berapa, maka ruas kanan dibagi berapa juga. Begitu. Nah, ini sebagai contoh nomor 1 kita atasi. 3X sama dengan 3X min 17 sama dengan 6. Nah, maka kita laksanakan manipulasi aljabar. Kita sama-sama tambahkan 17 pada kedua ruas. 3X min 17 ya, ditambah 17. Itu akan sama dengan 6 yang juga ditambah 17. Ditambah 17. Ya, asalnya seperti itu operasinya. Kalau misalkan di antara kalian ada yang sudah paham mengenai pindah-pindah ruas, lebih fleksibel, lebih mudah jadinya. Nah, ini hasilnya adalah 3X. Ya, karena min 17 tambah 17 adalah 0. Nah, sebelah kanan 6 tambah 17, yakni 23. Nah, berikutnya, apa nih? Bagaimana kita menyelesaikan 3X sama dengan 23? X di ruas kiri dikalikan 3, maka kita coba atasi kedua ruas dibagi 3. 3X kita bagi dengan 3. Itu hasilnya akan sama dengan 23 dibagi 3. Baik, kita kalkulasi yang sebelah kiri menjadi X, maka berikutnya sebelah kanan 23 bagi 3 berapa? 23 bagi 3. 7, 2/3.
Atau dalam bentuk desimal 7,6 misalkan 7,67 lah, kita aproksimasi sampai 2 digit di belakang koma. Ini adalah nilai X. Ketika diminta ditampilkan dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka HP adalah X sedemikian rupa sehingga X sama dengan 7,67. Itu. Berikutnya kita atasi nomor 2. Kita atasi nomor 2. Kita lihat di sini ekspresinya dalam bentuk ekspresi persamaan kuadrat. Maka cara mengatasinya adalah difaktorkan. Difaktorkan. Ketika ininya persamaan kuadrat, maka kita harus bisa faktorkan. Kita faktorkan. Baik, kita faktorkan X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Mengenai pemfaktoran, kalian mudah-mudahan bisa cari di sumber lain. Ya. Atau saya sudah bahas ya di pertemuan, kalau nggak salah 3 pekan yang lalu, ya, mengenai cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Caranya adalah, ya, bukan caranya sekarang, langsung kita pakai ilmu yang sudah kita pelajari itu. Di sini langsung bisa saya peroleh X plus 2 dan X min 3. Ya, sama dengan 0. Setelah ini, maka kita akan cari berapa sih nilai X yang memungkinkan sehingga ini terjadi. Maka pilihannya, pilihan 1, nah ada 2 perkalian bilangan yang akan menghasilkan 0. Ada 2 perkalian bilangan yang akan menghasilkan 0. Opsi 1 berarti yang sebelah kiri ini 0. Opsi 1 berarti X plus 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 2. Opsi kedua, yang kanan yang 0. Ya, bilangan berapapun dikalikan 0 hasilnya 0 ya. Bilangan real berapapun dikalikan 0 hasilnya 0. Opsi kedua, X min 3 yang sama dengan 0. Maka X sama dengan 3. Kita punya 2 opsi jawaban. Ketika ditampilkan dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka kita tulis HP, himpunan penyelesaiannya adalah X, demikian rupa sehingga X sama dengan min 2 atau bisa kalian gunakan tanda atau himpunan ya, seperti huruf U atau tanda koma juga boleh. Atau X sama dengan 3. Tutup kurung. Kurawal. Yaitu himpunan penyelesaian. Ya. HP sama dengan X. Demikian rupa sehingga X sama dengan min 2 atau X sama dengan 3. Boleh? Berikutnya, nomor 3. Di sini ada bukan kuadratik ya, pangkatnya 1. Kita otak-atik pindah-pindah ruas. Ya. Kita pindahkan 2x ke kanan, maka ini menjadi 4x min 2x. Lalu yang ini min 7, min 2 pindah ruas, maka jadi plus 2. Ya. Pindah ruas ya, minus pindah ruas, jadi positif. Baik, ini menjadi 2x sama dengan min 7 tambah 2, min 5. Ini saya pindahkan ke kanan dan pindah ruas tukar ya. 2x sama dengan min 5. Maka x sama dengan min 5 per 2. Dalam bentuk desimal, min 5 per 2 adalah min 2,5. Dapat? Maka ketika diminta ditampilkan dalam bentuk himpunan penyelesaian, ya, ini X sama dengan X sedemikian rupa sehingga X sama dengan min 2,5. Tutup kurung. Ada dalam aturan lain biasanya dia menginkludkan syarat bilangan X-nya, yakni dalam elemen real. Maka kita tulis HP sama dengan, kalau misalkan mau digunakan aturan tersebut, X sedemikian rupa sehingga X sama dengan min 2,5 X elemen real. Sebenarnya dalam hal ini tidak perlu, karena sudah ditulis X sama dengan min 2,5. Ya. Seperti itu ya.
Baik, soal nomor 4 berikutnya. Nah, nomor 4 ini dia memberikan dua kondisi. Dia ingin ada X yang memenuhi min 5 sama dengan 2X plus 6 dan 2X sama dengan 2X plus 6 sama dengan 4. Baik, yang sebelah kiri dulu kita selesaikan. Di sini 2X sama dengan 6 plus 5. Maka X sama dengan 11 per 2. Atau dalam bentuk desimal, 11 per 2 adalah 5,5. 5,5. Untuk yang kanan, ya, 2X plus 6 sama dengan 4. Maka 2X sama dengan 4 min 6. X sama dengan min 2 per 2, yakni min 1. Ada dua nilai. Yang pertama bilang bahwa X sama dengan 5,5. Yang kedua bilang X itu sama dengan min 1. Maka sebetulnya tidak ada X yang memenuhi keduanya. Karena bilangannya pilihan mau min 5,5 atau min 1. Yang harus memenuhi keduanya nggak ada berarti. Maka di sini dapat kita tulis himpunan penyelesaian AP adalah suatu himpunan kosong. Karena tidak ada X yang memenuhi dua persamaan ini sekaligus. Tidak ada X yang memenuhi bilangan ini sekaligus. Atau bisa kita tuliskan HP dalam tulisan lain, himpunan kosong itu bisa kita tulis seperti ini. Tidak ada. Artinya tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan, memenuhi dua persamaan tersebut. Yang tidak ada berarti. Berikutnya, nomor 5. Nah, nomor 5 agak tricky. Di sini X kuadrat min X sama dengan 6. Ya. Kita mengatasi persamaan kuadrat biasanya gunakan satu ruas sama dengan 0. Sehingga bisa kita faktorkan persamaan kuadrat tersebut. Ya. Supaya lebih simpel ya, bisa bilang seperti itu. X kuadrat min X min 6. Nah, sama dengan 0. 6-nya kita pindah ruas ke kiri. Baik, berikutnya ini seperti soal nomor 2 tadi. Karena dia persamaan kuadrat, maka kita faktorkan. Ini kita faktorkan. Setelah kita hitung-hitung, cari bilangan yang cocok, maka hasil pemfaktorannya ini adalah X min 3 dan X plus 2. Ya, sama dengan 0. Maka opsi 1, ya, opsi 1 X min 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 3. Opsi 2, X plus 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 2. Tulis himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian rupa sehingga X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Kita masukkan X-nya sama dengan 3 ataupun X sama dengan min 2, maka persamaan tersebut menjadi benar. Ya. Itulah himpunan penyelesaian. Lanjut. Ya. Lanjut. Di sini ada soal persamaan kuadrat. Ya. Tapi pengali dari X kuadratnya tidak sama dengan 1. Maka kita perlu skill memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat dengan A tidak sama dengan 1. Ya. Di sini saya gunakan cara ini ya, cara pemfaktoran yang dengan ya mungkin ada trial and error-nya. Yang 3 dan min 2 ketika dikalikan hasilnya adalah min 6. Min 6 kita jabarkan dengan dua bilangan yang ketika dijumlahkan hasilnya adalah min 1. Dapat kita identifikasi langsung. Oh, ketika dikalikan min 6. Ketika dijumlahkan hasilnya min 1. Pak, min 1 dari mana? Min 1. B sama dengan min 1. Ya, min 1 dikali X, min X jadinya. Ini adalah 2 dan min 3.
Baik, ini berikutnya kita jabarkan, akhirnya bisa 3x kuadrat min. Min satunya kita jabarkan menjadi plus 2x min 3x min 2. Baik, kita partisi seperti biasa, yang sebelah kiri dan sebelah kanan kita atasi. Yang sebelah kiri kita keluarkan x-nya, hasilnya sisanya 3x plus 2. Yang sebelah kanan kita keluarkan min 1, sisanya 3x plus 2 sama dengan 0. Di sini diperoleh bahwa nilai pemfaktorannya adalah x min 1 dikalikan 3x plus 2 sama dengan 0. Opsi 1, x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Opsi 2, 3x plus 2 sama dengan 0. 3x sama dengan min 2, maka x sama dengan min 2 per 3. Ketika kita tulis simpan penyelesaiannya, simpan penyelesaiannya, maka di sini dapat kita peroleh ya, x sedemikian rupa sehingga x sama dengan 1 atau x sama dengan min 2 per 3. Baik, nomor 7. Nomor 7, ada rasio ya, pembagian. Nah, bagi. Nah, rasio. Bagaimana cara mengatasi problem ini ya? Berapakah nilai x yang memenuhi persamaan ini? Ya. Ini sederhana sebetulnya ya. Kita mencari nilai x min 1 yang jika dibagi dengan x plus 2 hasilnya sama dengan 0. Pertama, kita tentukan syarat persamaan. Dalam syarat persamaan, penyebut dalam suatu rasio tidak boleh sama dengan 0. X plus 2, penyebut ya, tidak boleh sama dengan 0. Maka X tidak boleh sama dengan min 2. Berikutnya, yang kedua, selesaikan persamaannya. Selesaikan persamaannya. Nah, kita selesaikan di sini. Ya, X min 1 per X plus 2 sama dengan 0. Nah, kali silang boleh ya. Berapapun bilangannya ketika dikalikan 0 hasilnya 0. Maka di sini dapat kita peroleh X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Kita peroleh nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah X sama dengan 1. Tapi ingat ada syarat persamaannya. X tidak boleh sama dengan min 2. Dalam penulisan himpunan penyelesaiannya berarti akan kita tulis X sama dengan 1 dan ya, dan kita tulis dan X tidak sama dengan min 2. Ya, kita perlu menuliskan dan. Ya, kita perlu menuliskan dan sebagai informasi tambahan tentang syarat persamaannya. Pokoknya X-nya sama dengan 1 untuk memenuhi ini. Sebetulnya dalam hal ini tidak perlu ya syaratnya karena sudah ditemukan X-nya sama dengan 1. Nggak ada nilai-nilai lain yang memenuhi. Selain ini tidak memenuhi. Berikutnya nomor 8. Nomor 8. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Mudah ya. Kita kali silang. Atau bisa kita sebentar. Ya, untuk soal ini bisa kita coba kali silang ya biar mudah.
kali hilang. Artinya ini dikalikan dengan 1. Ya. 2x min 5 sama dengan x min 2 dikalikan dengan 1. 2x min 5 sama dengan x min 2. Saya pindah ruas. 2x min x sama dengan min 2 plus 5. Hasilnya x sama dengan 3. Nah, x sama dengan 3, betul? X sama dengan 3. Nah, maka kita dapat langsung simpanan penyelesaiannya adalah x sedemikian rupa sehingga x sama dengan 3. Berikutnya, kita punya di sini pangkat 3. Gimana cara mengatasinya? Kita faktorkan. Kita faktorkan dia. Di sini kita faktorkan, kita keluarkan x-nya. X kuadrat min 5x plus 4. Ya, saya faktorkan. X-nya saya keluarkan. Lalu yang di dalam kurung ini kita faktorkan kembali. Ya. Menjadi x min 1, x min 4. Ya. Skill memfaktorkannya silahkan dilatih. Nah, di sini kita punya 3 opsi. Ya. Opsi 1, opsi 2, opsi 3. Opsi 1. Opsi 1, x sama dengan 0. Dapat langsung. Opsi 2, x min 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan 1. Opsi 3, x min 4 sama dengan 0. Maka x sama dengan 4. Ada 3 pilihan jawaban yang akan membuat nilai ini benar. Maka kita dapat tulis simpulan penyelesaiannya adalah x sedemikian rupa sehingga x sama dengan 0 atau x sama dengan 1 atau x sama dengan 4. Ya, ini penyelesaiannya. Baik, terakhir yang ke-10 ya. Menyelesaikan ini. Ya, langsung ketika kita tahu ada bilangan misalkan A, bilangan B dikuadratkan, bilangan C dikalikan itu hasilnya 0, maka kita punya opsi entah A-nya sama dengan 0 atau B sama dengan 0 atau C sama dengan 0. Ya. Ya, ini sebetulnya B kuadrat sama dengan 0 ya. Tapi ya udah, ketika B kuadrat sama dengan 0 berarti B sama dengan 0. Nih, opsi yang pertama menghasilkan kita pada kesimpulan x plus 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1. Berikutnya, yang ini x min 1 sama dengan 0. B itu kan x min 1. Ya. Maka x sama dengan 1. Berikutnya, yang C. Yang C, x min 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Nah, kita punya 3 opsi pilihan jawaban yang ketika kita masukkan nilai x ini maka akan menghasilkan nilai x sama dengan nilai persamaan sama dengan 0 sesuai dengan yang diminta. Nah, di sini berarti himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian rupa sehingga x sama dengan min 1 atau x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Baik, mungkin itu dulu dalam kesempatan ini. Kita akan lanjut di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.